Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya teman-teman ya, Muhammad Iqbal Rifai dari Tadis Matematika dengan NPM 2001062008 ya teman-teman ya. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan selanjutnya dari yang minggu kemarin. Mungkin sekarang kita akan belajar tentang kebebasan linear, bergantung linear, dan kombinasi teman-teman. Itu satu paket. Oke. Sebenarnya struktur solusi umum dari ini itu tuh X double action plus P T X action plus Q T X sama dengan 0 ya teman-teman ya. Jika Y1 dan Y2 itu solusi bebas linear, maka Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 merupakan solusi umum ya teman-teman ya. Berikutnya yaitu kombinasi linear. X sama dengan C1, X1 plus C2, X2 ya teman-teman. Misalkan ada suatu fungsi nih yang merupakan kombinasi linear dengan fungsi X1 dan X2 ya teman-teman. Dikatakan kombinasi linear apabila X1 dikalikan C1, konstanta. Ingat ya teman-teman ya, konstanta. Dan X2 dikalikan C2 juga sama konstanta, lalu dijumlahkan. Maka dinamakan dengan kombinasi linear dengan syarat C1 dan C2 yaitu konstan. Oke ya. Selanjutnya, X sama dengan C1, X1 yang sesuai rumus tadi kombinasi linear. Apabila X memiliki nilai tertentu, maka menyebabkan X1 dan X2 itu memiliki suatu relasi ya teman-teman ya. Relasi yang pertama yaitu bebas linear. Oke, selanjutnya itu bebas linear atau linearly independent. Sebenarnya tidak ada C1 dan C2 sama dengan 0 ya teman-teman ya. Sehingga C1 X1 itu plus C2 X2 sama dengan 0. Maksudnya, andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari nilai C1 dan C2 sehingga dapat memenuhi persamaan rumus tadi, maka dikatakan tidak bebas linear. Sebaliknya, jika C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan tadi, maka dikatakan bebas linear ya teman-teman ya. Ini kita langsung ke contoh soal aja teman-teman ya. Misalkan nih X1 sama dengan T, X2 T. Penyelesaiannya, bentuk kombinasi linearnya kita tulis ya teman-teman ya. Setelah itu kita ambil C1 nya 4, C2 nya min 1. Kita ambil random, yang jelas tidak boleh sama dengan 0 ya teman-teman ya. Setelah kita substitusikan, hasilnya akan menjadi 0 sama dengan 0. Nah, langkah ketiganya, karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0, dapat memenuhi persamaan tadi, maka X1 dan X2 tidak bebas linear atau bergantung linear ya teman-teman ya. Mungkin kita akan lanjut ke contoh 2 ya teman-teman ya. Misal nih, X1T, X2 E pangkat T itu. Penyelesaiannya pertama tuh kita bentuk kombinasi linearnya teman-teman ya. Setelah kita bentuk, maka kita misalkan C1 bebas. Kita ambil aja contoh C1 1 dan C2 itu 1. Lalu disubstitusikan ya teman-teman ya. C1T plus C2 E pangkat T sama dengan 0, T plus ET sama dengan 0. Karena C1 dan C2 nya tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan tadi, maka X1 dan X2 itu bebas linear ya teman-teman ya. Sebenarnya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dapat menggunakan Wronskian dari fungsi ya teman-teman ya. Rumusnya itu W sama dengan X1 X aksen 2 min X1 aksen kali X2. Nilai determinannya. Misalkan nih kita menemukan soal X1 dan X2 itu dapat diselesaikan dengan rumus di atas. Jadi Wronskian itu tidak boleh sama dengan 0. Maka tentu X1 dan X2 itu bebas linear. Dapat ditulis juga dengan sebagai berikut ya teman-teman ya, yaitu W sama dengan determinan X1T X2 X1 aksen X aksen 2 ya teman-teman ya. Sebagai contohnya ini, contoh pertama tuh diketahui sesuai yang tadi hampir sama, cuma bedanya kita menggunakan Wronskian ya teman-teman ya. Setelah kita menulis rumusnya seperti ini, rumusnya kita akan menulis rumusnya. Setelah itu kita langsung substitusikan teman-teman ya. Kita substitusikan akan menghasilkan sebagai berikut. Setelah kita hitung, karena W nya sama dengan 0, maka X1 dan X2 nya itu tidak linear atau bergantung linear ya teman-teman ya. Oke. Contoh keduanya nih teman-teman. Sebenarnya ada sih diketahui X1 cos WT dan X2 dengan sin WT. Tentukan nilai Wronskian-nya. Sebenarnya penyelesaiannya itu sebagai berikut ya. W sama dengan determinan sesuai rumus yang ini tadi kita tulis. Setelah itu kita masukkan seperti biasa teman-teman ya. Setelah itu kita akan menemukan hasil, yaitu W cos kuadrat WT plus sin kuadrat WT. Karena W sama dengan W memiliki nilai atau W tidak sama dengan 0, maka X1 dan X2 itu bebas linear teman-teman ya.
Mungkin ini akan lanjut ke part 2 ya teman-teman. Ini baru part 1 sampai rangkaian. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode reduksi order. Untuk itu saya cukupkan dulu. Untuk selanjutnya ke part 2 dengan judul yang sama ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.